Kan dari situ media datang makin viral lagi, sampai dari luar kota juga datang, sampai dari luar negeri datang gitu kan. Oh, sampai dari luar negeri, Lin. Banget, saya selalu salut sama semua ibu ya. Semua ibu Iya, saya salut, luar biasa gitu kan. Iya. iya, benar-benar kok. Jadi gimana? Jadi terus udah gitu aku hanya lulusan SMA, terus jadi aku nggak pernah kerja gitu loh, nggak pernah kerja gitu. Terus udah gitu kan karena aku baru merit, aku dibatesin kan emang nggak boleh kerja juga gitu. Jadi harus benar-benar fokus di rumah aja gitu loh. Jadi kalau untuk ke dunia luar, jadi benar-benar nggak ada pengalaman sama sekali dulunya. Nah, Nah, sebelum usaha bakmi, awalnya banget aku start deh jadi agent properti dulu. oke. Iya, udah nikah kurang lebih berapa tahun ya? 8 tahunan ya, kurang lebih 8 tahunan. Aku baru boleh keluar, baru boleh di situ istilahnya ya iseng-iseng lah jadi agent properti gitu kan. Di pihak dari suami gitu kan. Terus, nah ternyata pas waktu jadi agent gitu kan, aku pas jadi agent itu aku mulai belajar gitu. Awalnya itu kita harus kan pertamanya nggak ngerti kan, buta banget gitu loh, gimana kerja aja belum pernah gitu kan, terus buta banget. Tapi dimana kalau kita mau belajar dan mau fokus itu gak ada yang nggak bisa gitu. Terus jadi jadi pas jadi agent aku kerja dulu masuk property agent. Nah di situ aku benar fokus banget, emang aku fokus banget, jadi aku benar-benar pengen bisa gitu, pengen jadi agent yang berhasil gitu kan, pengen pertama kamu ya, Lin ya, waktu itu ya, ya, berarti. Hmm. pertama iya. Terus jadi emang udah pengen, aduh aku pengen nih, udah ini banget pengen belajar lah intinya. Nah dari situ aku belajar terus, kemudian aku banyak mengenal apa namanya orang lain, terus banyak mengenal investor, kemudian teman-teman agent, kita bangun networking gitu kan. Nah di situ Tuhan, aku kurang lebih 4 tahun di pertamanya 6 bulan ya, jadi 6 bulan itu penjualan aku udah lumayan banyak dikenal. Waktu itu kan di properti ya, apartemen di Moy ya, dulu kan jualnya tuh benar-benar jadi gampang lah, banyak penjualannya gampang banget gitu kan. Jadi mudah, terus asal Oh, kita mau jualan, awal-awal jualan yang di Moy, Moy Kelapa Gading gitu ya? Moy Kelapa Gading, tapi Oh iya. secondary. Hah? Secondary. Oh, deket Uh, banget sama kantor pusatnya Gratio berarti ya? Gracio, oh iya dekat di Kelapa Gading juga ya? Moy Kelapa Gading, Mall of Indonesia. Iya, iya, iya. Oh, ada Terus, juga ya. terus, terus. Itu Ya jadi gimana? aku Kamu jualan, udah mulai bagus. Terus? kurang lebih aku benar-benar fokus banget gimana aku harus tanggung jawab ke customer. Jadi klien aku tuh seneng gitu loh dilayani sama aku, emang benar-benar aku tanggung jawab. Terus kadang kalau ada orang mau cari, misalnya mau cari vilas gitu kan, terus benar-benar tuh aku sampai yang pagi-pagi aku ke sana, aku izin sapam dan aku cari, aku benar-benar ke rumah orangnya. Jadi emang benar-benar harus penuh perjuangan juga, tapi berhasil gue gitu loh. Nah jadi kerja jadi agent, kemudian itu selama 6 bulan aku kerja di kantor, kemudian aku berani, jadi aku jalan sendiri tuh, aku nggak masuk kantor, aku Hmm. aku jadi investor juga, aku berkembang jadi independen ya. Kemudian aku Hmm. sambil jadi investor, jadi aku banyak mengenal pengelola juga dari Sedayu gitu kan. Jadi Hmm. kalau jadi melakukan banyak kerjasama lah intinya, kita harus banyak membangun networking gitu kan. Terus di situ aku jadi agent juga, jadi investor juga gitu, apartemen. Nah Oke. kemudian bagus kan, kurang lebih aku di agent properti kurang lebih 4 tahun, 4 tahun Hmm. jadi agent. Di situ aku banyak udah invest beberapa apartemen ya. Nah, kemudian eh, di tahun 2016 itu apa namanya, ada diberlakukannya kan pajak amnesti dulu tuh. Jadi untuk investor agak berat untuk kita bermain di apartemen, apa di properti lah, karena pajaknya udah harus langsung ini kan. Jadi untuk penjualannya untuk agak tuh sudah gitu mulai penjualannya tuh mulai down di situ properti. Nah di Oke. saat itu juga
Hmm, apa aku dapat cobaan juga, suami aku tuh resign dari kantornya gitu. Jadi kita benar-benar nggak ada pemasukan. Jadi Wow, 2008 ya, Dina ya. 2016. 2016. Oh, oke, cukup baru ya kemarin ya. Oke, oke, siap, siap, siap. Nah, Terus kita nggak ada pemasukan. Nah di situ eh kehidupan kita tuh dari yang tabungan. Aku sempet kan, aku kan dari properti itu aku tabung gitu kan untuk ya. kebutuhan dulu suami yang masih handle. Tapi pas semenjak suami udah nggak ada penghasilan, otomatis kita harus sama-sama jadinya kan. Nah Ya, aku ya. sempet tabungan aku coba untuk bisnis suami waktu itu, tapi ternyata gagal, nggak jalan. Iya, Bisnis, terus udah itu ya nyoba bisnis apa waktu itu yang gagal itu? karena suamiku bergerak di kertas, dia coba main di kertas. Oke, Jadi oke. dia ada kerja sama temennya main di pulp ya, pulp terus kertas gitu. Aku nggak ikutan karena katanya suami, udah deh aku di rumah aja, tetap aku kan properti juga ya udah properti kan lagi down kan, itu nggak ada penjualan coach. Hmm, Kemudian ada untungnya kan dari properti aku ada invest, aku ada dari hasil properti aku ada apartemen. Jadi kita ada beberapa pemasukan dari apartemen aja yang hmm. disewakan. Tapi kan tetap kebutuhan itu ya terus terang besar, jadi nggak mungkin cukup gitu kan. Nah di situ akhirnya eh, usaha suami nggak jalan, baru aku di situ benar-benar aku agak muter otak juga gitu kan. Ini aku Hmm. harus apa yang aku harus lakuin gitu sesuatu. Aku dari dulu sebelum itu coach sebelum cuma cita-cita waktu dari jadi ibu rumah tangga emang pengen usaha kuliner gitu kan. Tapi kan dulu namanya ibu rumah tangga nunggu dimodalin. Jadi suami. Oke. Eh, Ya. Nah, terus jadi nggak jalan-jalan. Itu salahnya di situ. Sebenarnya segala sesuatu tuh kita harus mulai dulu. Kita harus harus berani untuk usaha gitu. Nah, akhirnya baru karena berarti pada saat itu juga aku harus memutuskan aku harus usaha, aku harus yang maju. Aku sempat nyari-nyari ke food court, terus aku pengen apa aku buka tenda aja dulu ya, buka tapi tenda di depan. kamu udah kepikiran mau usahanya F&B gitu atau bakmi spesifik, udah kepikiran waktu itu? Pikiran itu karena emang udah mama kan jago masak gitu kan, pintar masak. Jadi emang Oh, udah kuliner gitu dari dulu emang udah mau buka kuliner gitu. bener-bener. Terus udah gitu akhirnya sempat mau buka tenda nyari-nyari gitu kan. Terus akhirnya aku pikir ah ya udah deh aku kerja sama dulu aja deh. Aku kerja sama, aku buka dari hasil properti aku, dari hasil uang yang ada, aku investkan, aku buka kerjasama di kuliner ini. Aku buka restoran kan di Pluit. Hmm. Nah, awal mulanya, Sama tuh ya. nah, pertama kali ya sewa Hmm. Hmm. rumah modalnya lumayan lah pada saat itu. Tapi pertama kali buka itu sepi. Lin, sebentar. Sebelum kamu cerita yang mulai Iya, tahap ke pola iya, kehidupan kamu yang membangun bisnis bakmi ya. iya, Sebelumnya kan berarti kerja, ya ibu rumah tangga kerja jadi agen properti, lalu sekitar berapa 4 sampai 8 tahun tadi kamu bilang 8 tahun ya. 8 iya. tahun jadi agen properti dan bahkan usaha sendiri. Apa satu pembelajarannya, Lin, di bagian hidupmu yang itu, yang sebelum kamu akhirnya punya bakmi lah gitu, punya Mm-mm. bisnis bakmi. Ada nggak satu yang kamu bisa bagikan itu? Bagaimana bisa sukses waktu itu, Iya, Lina? eh bagaimana bisa sukses itu adalah tergantung dari mindset kita. Jadi tergantung Hmm. dari kita mau apa enggak sukses. Gimana kita mau mengatur hidup kita gitu loh. Kalau Hmm. misalnya cuma mau santai-santai aja gitu kan. Aku kan juga pernah kan ngalamin dimana waktu aku nggak kerja ya ya kan kalau kita nggak melakukan sesuatu, kita nggak do sesuatu, kita nggak akan tahu hasilnya kan gitu. Jadi semenjak aku udah mulai eh, kerja properti dulu gitu ya, di situ aku udah merasakan, oh maksudnya apa? Aku senang gitu loh, aku bisa mandiri dan ternyata
kita bisa melakukan sesuatu. Jadi waktu kerja properti itu aku juga sambil jadi ibu rumah tangga kan, aku masih sambil jemput anak gitu kan. Kan properti kan santai waktunya juga kan. Aku masih Ya, pulang fleksibel aja. bener-bener. Jadi walaupun kita sibuk, tapi senang gitu loh. Karena emang suatu pekerjaan itu juga dilakukan berdasarkan passion kita. Jadi pakai hati. Jadi kita Hmm. bener-bener nggak tuh kayak capek gitu kan. Tapi kan senang apa yang kita lakukan, kita senang dan kita dapat hasilnya juga wah lebih senang lagi gitu kan. Bisa senangin Ya. keluarga juga, anak-anak gitu kan. Terus ya Hmm. jadi kita buang waktunya tuh jangan buang-buang waktu untuk hal yang menurut aku nggak nggak guna gitu kan. Kita banyak bisa melakukan sesuatu yang menghasilkan itu kan lebih oke kan daripada Ya. daripada maksudnya kita gosip-gosip. Rebahan doang gitu ya, daripada rebahan doang gitu kan. Iya, jadi pembelajarannya Lina di bagian pertama hidupnya adalah yaitu semua mulai dari mindset ya, dari mindset, dari pikiran kita, cara pandang kita tentang kacamata yang kita pakai gitu kan di sekolah Iya, kehidupan. Lina bilang ya udah lakukan apa passionmu lah ya. Walaupun Lin ya, saya belajar gitu bahwa lakukan passion itu bukan berarti passion terus seneng gitu kan. Ternyata begitu kita mau melakukan passion kita, dia itu kerja keras. Jadi kerja keras, walaupun passion ya kita kerja keras lah, ya capek juga. Karena capek kebanyakan pikir, ayo apa ya passion saya? Saya pengen melakukan passion saya, karena kalau saya lakukan passion saya seolah-olah tidak merasakan kerja keras gitu, tidak merasa capek. Siapa bilang justru melakukan passion kita, wah itu kerja keras justru, kerja ya kan keras. gitu kan? Ya, Iya, benar. iya, iya. Ya. So, habis itu kamu mulai bikin bisnis pertama tuh, yang toko bakmi, bisnis bakmi gitu kan ya? Ya, Nah, terus gimana ceritanya? Katanya sepi begitu awal-awal mulai. iya. Hmm. Awal buka itu sepi gitu dengan modal yang cukup lumayan, sepi, Ya. sempet down di situ, sempet, aduh apa, waktu itu kan sempet mikir kan, apa aku nggak cocok di sini, bukan apa tuh namanya tuh, apa ya namanya unsurnya gitu kan. Terus udah gitu, iya, apa unsur aku di properti ya di sini nggak cocok gitu ya, tuh sepi gitu kan. Nah terus di situ kita jangan pernah lupa juga paling utama banget dalam kita bekerja, dalam kita bisnis, satu banget kita harus ngandelin Tuhan. Tetap kita berdoa. Uh, aku percaya banget itu mukjizat itu luar biasa. Selama kita lakukan positif ya. Nah di situ juga keluarga aku support gitu kan, supaya aku jangan down, supaya aku terus berusaha. Dimana pada saat lagi sepi itu ya udah deh, aku sambil belajar aja deh di sini kan aku belum paham gitu kan, buta bener-bener buta gitu kan. Di situ aku sambil belajar masak, terus itu aku sambil apa upload, udah aku promo terus aja lah. Waktu itu masih zamannya Instagram sama Facebook coach. Jadi aku Oke, oh, jadi aku foto makanannya gitu kan, terus kemudian aku foto aku lagi masak gitu kan, bikin oke. video iseng-iseng aja gitu kan, emang lagi Awal-awal foto masih masak pakai baju rapi begitu atau gimana waktu itu di awal-awal? awal-awal emang kan aku dari kerja properti emang udah kebiasaan gitu, kos bajunya emang begitu gitu loh sehari-hari. Masak bakmi pun juga bajunya rapi gitu ya? Tapi Oke, waktu oke. juga kan penampilan aku emang aku sekarangnya kan jaga penampilan gitu kalau keluar gitu kan, jadi kebiasaan terus masak bakmi nggak kucel-kucel tapi pakai heel gitu. Oke, oke. Nah itu yang unik kan? Terus apa yang terjadi? Kamu udah mulai foto-foto gitu terus? Ya, terus tiba-tiba ya puji Tuhan ada orang lain yang nggak aku kenal, tiba-tiba tuh foto itu dulu baru mulai namanya grup WhatsApp ya kan, baru mulai Oh. grup WhatsApp. Terus tiba-tiba rombongan kok datang, kok tiba-tiba rame. Oh sorry, aku foto-foto itu aku sempet bagiin brosur kan, bagiin brosur itu udah nggak efektif caranya. Tetap Ah, promo itu nggak ini. Nah terus itu tiba-tiba rame, mereka pada info ini Enci ya katanya gitu, ini Cilina ya katanya gitu, lihat di grup WhatsApp rame itu, terus pada ngajakin foto gitu kan. wah, kamu kaget dong langsung. Atau kamu udah tahu, wah, final nih gitu. Iya, agak kaget loh. Oh, kok nyebar ya? Waduh, ternyata dapat fotonya mungkin orang lain dari media sosial. Jadi penting Iya, iya. banget sih media sosial buat aku ya. Oke. Ya, kemudian di situ jadi kurang lebih sepi 1 bulan, kemudian viral kan, viral tuh sampai media dateng, rame, food blogger juga dateng.
itu orang mau makan bakmi itu mau foto sama kamu atau habis makan bakmi atau mau makan bakmi terus foto sama kamu, yang mana dulu, Lin? Mereka makan bakmi dulu terus foto. Oke, oke. Kali datang pasti mau lihat, jadi banyak customer, mereka kebanyakan datang gitu ya, kalau misalnya aku belum datang gitu, kuncinya ada nggak gitu, kadang mereka kalau nggak ada, mereka nggak jadi gitu, pokoknya lihat akunya dulu awal. Jadi nyarinya Lina Kartikanya gitu kan? Bukan nyari Iya, bakminya waktu itu gitu ya? bukan dari Oke. bakminya. Ya. Terus, Jadi tuh kadang aku harus standby gitu kan di resto gitu kan, karena uh, ya suka kan kita jadi banyak kenal kan, banyak jadi udah aku juga pasti share lah kalau customer aku gitu kan. Jadi kalau misalnya oke. kadang mereka juga nggak datang gitu kan, jadi benar-benar nyari akunya gitu waktu itu customer. Oke. Uh, Terus iya. di sama media makin viral lagi gitu. Iya, kemudian kan dari situ media datang makin viral lagi, sampai dari luar kota juga datang, sampai dari luar negeri datang gitu kan. Oh, sampai dari luar negeri, Lin. Ada dari Ya. Malaysia, dari Oh Malaysia, iya. Aussie, ada yang mereka datang ke situ gitu kan. Mungkin penasaran aja kali. Eh, ya sosial banget ya coach ya. Iya, iya. Nah, itu Ih, di awal-awal terus sampai itu satu cabang masih. Kalau waktu viral pertama itu kamu masih satu cabang. masih Oke, satu. pertanyaan coach ini, Lin. Viral itu, oke, saya mau tanya satu dulu. Waktu kamu sebelum viral, itu kamu foto atau apa, itu kamu berdoa sungguh-sungguh atau emang ya udah foto aja gitu atau gimana? Di situ aku juga sambil berdoa sih, aku sambil berdoa juga sama Tuhan, aku benar-benar berdoa, aku pengen bisnis ini jalan gitu kan, karena kan ini satu kesatuan aku lah gitu kan, untuk Ya. keluarga aku juga gitu. Tapi emang aku juga nggak nyangka sih, aku nggak nyangka kalau misalnya bakal viral. Aku foto emang aku kan dari dulu emang main Instagram, walaupun followernya juga masih dikit gitu kan, cuman demen expose gitu. Nah semenjak aku pas buka kuliner ini, emang aku makin makin mengekspos gitu loh makanannya supaya pada datang gitu kan. Jadi harus menjalin harus branding di media sosial kan. Cuman Ya, gak ya, nyangka ya. kalau viral, emang gak nyangka sama sekali gitu.